Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث إلينا بشرائع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Jemaah, mari kita lanjutkan kajian kita. InsyaAllah masih surat Al-Mujadilah. Yang lalu kita kaji sampai ayat nomor 15, bahwasanya orang-orang munafik senantiasa menjadikan sahabat, menjadikan teman, menjadikan pemimpin, yaitu kaum yang dimurkai Allah, yaitu golongan Yahudi maupun Nasrani, dan Allah menyiapkan bagi mereka adzaban syadidan, siksa yang amat sangat pedih, disebabkan sa'amakanu ya'malun, karena perbuatannya yang nyimpang dari ketetapan Allah, dari syariat Allah. Kita lanjutkan ayat nomor 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Falahum adzabun muhin. Ittakhadhu, orang-orang munafik itu menjadikan aimanahum, sumpah-sumpah mereka, junnatan, perisai, tameng, topeng, hanya untuk menutupi kemunafikannya, yang mereka mengaku Islam. Mereka bersumpah betul-betul menyaksikan kalau Muhammad itu Rasulullah. Itulah yang kita kaji dahulu dalam surat Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jadi memang betul-betul mau menyaksikan sampai sumpah kepada Allah, mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan mereka bersaksi kepada Allah semuanya itu hanya untuk topeng menutupi kemunafikannya. Itulah yang dikatakan Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan. Menjadikan sumpah-sumpah mereka itu hanya untuk sekedar menutupi kemunafikannya, kekafirannya. Padahal sesungguhnya orang-orang munafik itu fasaddu an sabilillah. Upayanya, usahanya di dunia ini hanya untuk membendung jalan Allah, mematikan agama Allah. Jemaah, berbicara orang munafik itu tidak hanya sekarang di akhir zaman ini. Di zaman Nabi sudah ada, zaman sahabat sudah ada. Maka dari itu berbicara orang-orang munafik hingga sekarang ini pasti ada, malah lebih hebat sekarang ini. Kenapa? Pertama, Rasulullah sudah tidak ada, sahabat yang 4 juga tidak ada. Zaman Nabi Muhammad saja mereka sudah berani membuat onar sampai pada waktu perang Uhud.
umat Islam banyak yang terpengaruh. Tokoh mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Saat itu yang dipengaruhi oleh orang-orang munafik kurang lebih hampir 300 orang Islam terpengaruh, tidak mau mengikuti dengan ketaatannya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dalam sejarah Islam perang Uhud itu kekalahan di pihak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau di pihak Islam. Disebabkan karena adanya orang munafik ini yang betul-betul mempengaruhi umat Islam saat itu. Bayangkan kalau saat itu aja sudah 300 kurang lebih yang kena pengaruh. Kalau di persentase itu mungkin sudah banyak persentasenya. Lebih-lebih sekarang ini. Maka dikatakan Allah, mereka itu hanyalah untuk menutupi kekafirannya, kemunafikannya dengan sumpah yang betul-betul ditujukan kepada Allah, mereka berani. Maka Allah menjelaskan sumpahnya itu hanyalah dusta belaka. Innahum lakadzibun. Mereka orang munafik itu hanyalah pendusta. Yang jelas Allah sebutkan sifat dan wataknya orang munafik itu fasaddu an sabilillah. Bahasa kasarnya tujuan hidup mereka itu memadamkan agama Allah, mematikan agama Allah. Maka dibalas Allah, falahum adzabun muhin, bagi mereka adalah siksa yang menghinakan. Jemaah, dengan ketetapan ini dikuatkan Allah di dalam surat An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu kelak berada di neraka yang paling bawah. Itulah sebabnya Allah menjelaskan semuanya ini supaya kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang munafik itu sesungguhnya mereka itu menyembunyikan kekafiran dan mereka itu ibadahnya tidak akan diterima Allah. Jangankan hanya sekedar ibadahnya sendiri, jemaah sekalian yang berbahagia, ayat berikutnya nomor 17 Allah menyebutkan bagi orang munafik itu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Lan ini menunjukkan kalimat yang betul-betul tidak akan, bahasa Indonesianya. Jadi orang munafik itu harta bendanya dan anak-anaknya tidak akan bermanfaat bagi mereka. Katakan orang munafik itu seluruh hartanya diamalkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah, tetap tidak akan menolong dirinya. Seandainya orang munafik itu mempunyai anak, katakan sampai 20 dan anak 20 itu menjadi anak yang soleh seluruhnya, bagi orang munafik tidak ada artinya. Jangankan sekedar anak saja, seandainya 20 itu menjadi anak yang soleh, taat, beribadah, taruhlah semuanya menjadi kiai kalau bahasa sekarang ini,
dan masing-masing itu mempunyai pondok besar-besar. Bagi orang munafik yang menjadi bapak anak 20 tadi, tetap tidak ada artinya. Itulah yang dijelaskan Allah pada ayat nomor 17 ini, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Sebab menjadi ketetapan Allah, orang munafik itu harus masuk neraka. Karena ketetapan Allah, amal ibadahnya tidak diterima, harta bendanya tidak diterima Allah bila dibelanjakan di jalan Allah, anak-anak kandungnya pun biarpun menjadi anak yang soleh juga tidak akan diterima doanya untuk mendoakan bapaknya yang munafik. Inilah ketetapan Allah yang tidak bisa Allah ingkari. Seperti ini bukan berarti Allah yang kejam atau Allah yang zalim, tidak. Mungkin ada yang terdetik para hati bapak ini, ya, ada unek-unek, Ustaz katanya doa anak soleh itu diterima Allah. Ya, doanya diterima oleh Allah. Tapi kalau bapaknya yang didoakan itu orang munafik, nggak akan disampaikan Allah, bahasa kasarnya demikian. Dan justru sesungguhnya orang munafik itu kalau disolati nggak boleh, dilarang Allah. Biarpun anak kandungnya juga tidak boleh menyolati. Kalau orang munafik itu meninggal, mendoakan pun juga tidak boleh sesungguhnya. Yang lalu sudah kita singgung, Allah tetapkan semuanya itu di dalam surat At-Taubah ayat nomor 84. Kejadian itu saat meninggalnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Padahal saat itu putranya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini mendatangi Nabi, dan Nabi pun juga merawatnya sebagaimana layaknya orang mati biasa, dikafaninya. Tapi setelah selesai semuanya akan disolati, diturunkanlah oleh Allah ayat 84 surat At-Taubah, wala tusolli. Nah, janganlah kamu menyolati ala ahadin mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Menyembayangkan atau menyolati orang-orang yang munafik. Sebab orang munafik itu adalah orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kamu berdiri di kuburnya untuk mendoakannya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mati, dan mereka itu juga tergolong orang fasik. Dalam ketetapan ini sesungguhnya orang yang munafik, orang yang fasik, kalau meninggal tidak boleh disolati. Itu larangan Allah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu orang-orang munafik adalah ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal selamanya di dalam neraka itu. Pengertian kekal ini ya selama Allah tidak mengambilnya, menyelamatkannya, ya tetap di neraka. Makanya meskipun tidak ada kata-kata di sini abadan, tetap kekekalan di neraka itu bagi mereka orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, bisa dikatakan selama-lamanya di neraka.
Karena mereka itu sesungguhnya di dalam hatinya tidak ada sedikit pun titik iman. Karena mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan ajaran Allah, mengakui iman kepada Allah, tidak pernah melakukannya. Justru disebutkan Allah sendiri fasoddu an sabilillah. Tujuan mereka itu hanyalah mematikan agama Allah. Oleh karena itu para jemaah, selama hidup di dunia ini mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang musyrik masih diberi Allah kelayaan hidup. Bisa jadi hartanya banyak, bisa jadi pangkatnya tinggi, bisa jadi keilmuannya. Mereka itu mendapatkan ilmu yang luas. Dalam kehidupan dunia bisa membuat peralatan apa saja yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Mereka tetap diberi oleh Allah. Karena memang Allah sudah menetapkan bahwa siksa bagi umat akhir zaman kita-kita ini sudah dihapuskan Allah untuk siksa dunia. Maka siapapun yang kafir, siapapun yang munafik, siapapun yang musyrik, siapapun yang fasik tidak akan pernah mendapatkan siksa dari Allah di dunia ini. Oleh karena itulah kita umat Islam kalau tidak mengkaji ayat-ayat Allah sering keliru memahaminya, sering keliru menilainya. Seolah-olah Allah memberikan kekayaan yang melimpah ruah pada 4 golongan itu merupakan rahmat Allah. Tidak. Nabi pernah mengatakan, kalau kamu melihat orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah, kemudian Allah berikan kepada mereka itu kenikmatan dunia, itu bukan rahmat, tapi itu istidraj. Jemaah, inilah yang harus kita pahami, karena kalimat istidraj ini tidak pernah kita dengar. Sebutan kebanyakan manusia dianggap dengan harta banyak, pangkat tinggi itu suatu kenikmatan dan rahmat Allah. Padahal tidak demikian menurut Allah dan Rasulnya. Semua yang diberikan Allah kenikmatan dunia ini bagi mereka orang yang nyimpang dari ketetapan Allah atau maksiat kepada Allah. Perlu diketahui kata-kata maksiat ini bukan sekedar molimo yang kita umumnya mengenalnya. Maksiat itu meskipun orang itu tidak pernah berbuat molimo, tapi tidak mau mengikuti agama Allah Islam, mereka itu tergolong orang yang maksiat. Karena maksiat itu artinya membangkang. Orang yang maksiat kepada Allah adalah orang yang tidak mau mengikuti agama Allah. Maka dengan ketetapan itu, semua orang yang diberi Allah kekayaan padahal mereka itu maksiat kepada Allah, maka disebut Allah istidraj. Dan kelak mereka pasti berada di neraka. Itulah ayat nomor 18 Allah katakan, yauma yab'atsumullahu jami'an. Pada hari nanti, suatu hari nanti, yaitu disebut hari kiamat, Allah membangkitkan mereka manusia secara keseluruhannya. Baik yang pertama maupun yang terakhir akan dibangkitkan Allah. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum.
wa yakhsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Maka apa yang mereka lakukan dengan sumpah-sumpahnya, sebagaimana juga yang ditujukan kepadamu orang-orang Islam, sumpah-sumpah mereka orang munafik itu hanyalah dusta belaka. Dengan menyebutkan asma Allah, dengan syahadat, dengan sumpah kepada Allah, meyakini apa yang disembah itu Allah, dan Nabi Muhammad juga dikatakan bahwasanya Nabi itu juga utusan Allah, yang mereka semuanya itu beranggapan dengan apa yang mereka lakukan itu seolah-olah sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Padahal tidak demikian menurut Allah, bahwa mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang pendusta. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang munafik dengan sumpah-sumpahnya itu semuanya hanyalah dusta belaka, karena mereka itu pasti mendustakan Allah. Jamaah, dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang munafik, pendusta-pendusta agama Allah, dan yang menerima kehadiran mereka di dalam Islam itu adalah orang Islam yang fasik. Maka dengan tercampurnya dua golongan munafik dan fasik inilah, karena mereka mengakui seolah-olah apa yang disampaikan oleh orang munafik dinilai oleh orang Islam yang fasik itu semuanya masuk akal. Makanya kalau kita berbicara akal, konsep seluruh orang munafik itu pasti masuk akal. Hati-hati. Sebab kita sekarang ini di akhir zaman susah untuk mengetahui secara kasat mata siapa yang munafik, siapa yang tidak. Sebab masing-masing mengaku beriman, mengaku dia juga orang Islam, seolah-olah memperjuangkan Islam, tapi kenyataannya tidak demikian menurut Allah. Orang munafik itu sesungguhnya hanyalah orang yang kadzibun, pendusta. Dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya apa yang didapatkan nanti di akhirat bagi mereka orang-orang munafik itu adalah neraka, dan mereka tidak akan bisa keluar dari neraka itu seandainya teriak, "Ya Allah, kan saya dulu sudah mengaku Islam, saya dulu juga sudah sholat, bahkan saya pun juga mengkaji ayat-ayatmu." Tetap alasan-alasan seperti itu tidak akan diterima oleh Allah, karena Allah sudah mengetahui watak dan perilaku orang munafik itu. Mereka semuanya akan ditolak disebabkan Allah katakan ala innahum humul kadzibun, sesungguhnya mereka itulah yang benar-benar berdusta kepada Allah. Jemaah, dengan keterangan ini menunjukkan orang yang berdusta itu tidak akan pernah masuk surga. Orang yang berdusta itu pasti masuk neraka. Di dalam surat Al-Mursalat Allah mengulang sampai 10 kalimat yang sama di dalam satu surat. Wailun yauma idil lil mukadzibin, wailun yauma idil lil mukadzibin. Neraka kelak pada hari kiamat bagi orang yang mendustakan Allah. Dengan dasar inilah kita
bisa mengetahui siapa yang sungguh-sungguh munafik dan siapa yang tidak, karena ayat-ayat Allah tidak ada yang salah. Semua yang disampaikan Allah pasti benar, tinggal kita mau percaya maupun tidak. Itulah kembali pada kita masing-masing. Kalau kita tidak mempercayai, jangan-jangan kita sendiri diancam Allah sebagai orang munafik. Na'udzubillah. Oleh karena itu para jemaah, semuanya ini sudah jelas. Alasan-alasan mereka sudah disebutkan Allah. Karena mereka itulah orang yang menghancurkan agama Allah sesungguhnya. Dalam kehidupan sehari-hari yang dicari hanyalah kesenangan, yang mengikuti hawa nafsu. Bisa jadi mereka itu tergolong orang-orang yang hidupnya yang penting bahagia, yang penting berhasil, yang penting bisa senang dalam kehidupan dunia, tapi mereka tidak tahu akan apa yang terjadi di akhirat nanti. Mereka pasti termasuk ashabun nar, penghuni neraka, dan anak-anak yang dimilikinya tidak akan bisa menolong. Harta-harta yang dimilikinya juga tidak ada artinya, meskipun seluruh hartanya itu dibelanjakan di jalan Allah, dan seluruh anak-anak yang mereka miliki itu semuanya merupakan anak yang soleh. Maka bagi mereka orang munafik tidak ada artinya. Itulah supaya kita benar-benar tahu bagaimana sesungguhnya keputusan Allah terhadap orang munafik. Dan keputusan ini bukan berarti Allah itu zalim. Inilah memang ketetapan Allah, dan Allah tidak pernah menghendaki manusia itu jadi munafik. Allah tidak pernah menghendaki manusia itu jadi kafir. Allah tidak pernah menghendaki manusia itu jadi musyrik. Allah tidak pernah menghendaki manusia itu jadi fasik. Sesungguhnya dengan kehendak Allah, manusia itu dikehendaki Allah untuk beriman. Namun manusia diperintahkan mengikuti apa yang diperintahkan Allah, itulah yang mereka tidak mau mengikuti. Maka pengakuan tinggal pengakuan, dengan demikian mereka tetap kelak ditolak Allah. Jemaah, dengan keterangan ini mudah-mudahan kita semuanya ini memahami benar-benar ketetapan Allah, dan Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah kejam, Allah tidak pernah zalim. Semua yang diuraikan Allah ini tetap kembali pada Rahman Rahim Allah. Bagaimana seandainya orang munafik, orang musyrik, orang fasik itu bertobat? Tetap Allah mau menerima, asal dengan taubatan nasuha. Semuanya itu tidak diterima Allah karena mereka tidak pernah merasa salah. Dengan tidak pernah merasa salah itulah apa yang dilakukan dianggap benar, dan mereka nantinya akan rugi sendiri, disebabkan karena apa yang dilakukan itu semuanya nyimpang dari ketetapan Allah. Mudah-mudahan para jemaah dengan keterangan sampai ayat nomor 18 ini, kita menjadi hamba Allah benar-benar mengetahui bagaimana ciri-ciri orang kafir, orang munafik, orang musyrik, dan orang fasik, supaya kita tidak terjerumus dan termasuk golongan mereka. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan kekuatan iman kita dan menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat, agar kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah tanda hamba-hamba Allah yang berbahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, monggo. Saya berikan waktu. Dari 3 ayat masih terkait dengan yang kemarin Selasa kita kaji. Apa yang dilakukan oleh orang munafik itu adalah
tetap nyimpang dari ketetapan Allah. Monggo silakan, kalau ada saya berikan waktu. Saya tunggu sebentar. Monggo Bapak, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal dijelaskan bahwa umatnya Nabi Muhammad apabila ada dosa maka hukumannya akan ditangguhkan di akhirat nanti. Ya. Apabila ada umat Nabi Muhammad berbuat dosa, katakanlah mencuri, sehingga hukuman di dunia dijalankan hukum potong tangan atau dipenjarakan, apakah di akhirat nanti apakah masih mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan di dunia itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di dunia masih diberi kehidupan, tetap di akhirat nanti juga akan diperhitungkan. Sebab manusia hidup tidak hanya seperti itu saja kesalahannya, dihitung juga yang lain. Nah, setelah itu Allah menghisapnya itu menimbang. Seperti dalam surat Al-Qari'ah, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Kalau ditimbang Allah, mantap perbuatan yang baik, maka fahuwa fi isyatir radiyah, mereka mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Wa amma man khaffat, kalau amal baiknya terangkat berarti ringan, ummuhu hawiyah, tempat kembalinya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah hawiyah itu? Narun hamiyah. Selama mereka tidak tergolong orang munafik, tidak tergolong orang fasik, tidak tergolong orang musyrik, kalau nanti titik iman di dalam hatinya tidak terbakar di neraka, bisa masuk surga. Ampun, bisa difahami Pak. Makanya ada yang mengatakan neraka paling enteng itu hawiyah katanya. Nah, saenteng-entengin neraka itu loh. Allah katakan dibakar kulitnya hangus, diganti kulit baru, dibakar lagi. Surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslim nara kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi pembakaran di neraka itu tidak sama seperti pembakaran mayat di Bali. Napa namanya niku? Ngaben, bot. Tidak sama dengan itu, Pak. Kalau di Bali dibakar jadi abu, abunya dibuang ke laut. Kalau di neraka dibakar, hangus kulitnya diganti kulit baru. Ini pernah ada yang menanyakan, Ustadz, kenapa kok kulit yang dibicarakan Allah? Sebab alat manusia yang paling peka merasakan kulit itu. Kalau tidak percaya silakan cubit sini Bapak dengan sini, dengan tekanan yang sama, terasa sakit yang mana? Orang tua-tua dan kita termasuk di dalamnya. Kalau anak kita sakit, kita pegang lehernya sini begini, tidak ada. Coba lihat nak, plek gini kan nggak mungkin dipegang gini. Loh iya panas, karena ini yang paling peka. Kalau Bapak suntik, amati, saat jarum nempel di kulit terasa, tapi kalau sudah masuk nggak terasa. Saat dicabut kembali baru terasa. Nah, soal penggantian kulit nggak usah ditanyakan, Ustadz, apa di neraka banyak stok kulit baru-baru? Lah ini gegeran nanti.
Yang jelas Allah katakan setiap hangus terbakar kulitnya diganti kulit yang baru. Liyadzukul azab, supaya merasakan siksa. Nah, selama dibakar di neraka, iman di dalam hati tidak terbakar, akhirnya bisa dintas oleh Allah. Itulah yang diterangkan Nabi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Selama titik imannya tidak terbakar. Kalau titik imannya terbakar dalam hati, ya selama-lamanya. Siapa mereka? Yang jelas orang munafik, orang fasik, orang musyrik. Insyaallah demikian Bapak. Wonten malih, silakan. Monggo silakan. Mengenai hamba Allah yang masuk neraka ini. Ya. Di dalam Al-Quran kan ada satu ayat, saya lupa, tapi intinya itu bahwa orang yang sudah masuk neraka itu tidak bisa masuk surga kecuali kalau ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Ini yang benar yang mana? Terus kemudian saya masih bingung perbedaan antara fasik dan perbedaan utama fasik dengan kafir. Ya. Mas. Orang kafir, orang yang pertama kali mengingkari agama Allah itu kafir. Siapa mereka? Orang non-muslim itu kafir semuanya, Bapak. Jangan mengatakan orang kafir orang yang tidak beragama, keliru. Orang munafik, orang kafir yang masuk Islam dengan berpura-pura, itu munafik. Orang fasik dari keluarga Islam tapi nggak ngereken Islam, itu fasik. Jadi kalau ditanya kamu Islam, lu kok nggak sholat? Gak sholat itu loh hak asasiku. Nah, ini termasuk nek diwara kafir nggak mau. Musyrik sholat tekun, ibadah yang lain tekun, haji tiap tahun, tapi rezeki seret ke Gunung Kawi. Ini musyrik. Sakit keponari. Ini musyrik. Nah, orang seperti ini 4 kelompok: kafir, munafik, fasik, musyrik, ini neraka semuanya. Insya Allah ini khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Tapi yang orang muslim ditanyakan tadi, yang hanya umpama mencuri, ini dihitung dosa. Nanti ditimbang Allah, dosanya lebih mantap, masuk neraka. Selama iman di dalam hatinya itu masih ada, yang menilai iman itu Allah besok di akhirat. Maaf, di dalam tafsir itu banyak dikisahkan tentang orang-orang yang disebut jahannamiyun. Ada istilah seperti itu. Antara orang-orang yang jahannamiyun ini, orang yang hatinya, di dalam hatinya ini masih ada iman, tapi wallahualam berapa tahun di neraka, itu urusan Allah. Dan itu bersumber dari hadis Imam Bukhari. Siapa yang di dalam hatinya masih ada miskola darratin minal iman, masih bisa diangkat Allah. Yudkhilullahu jannah, Allah masukkan surga. Tapi wallahualam berapa tahun. Dikisahkan di tafsir Ibnu Katsir itu ada bantah-bantahan, taruhlah namanya A dan B.
A ini aktif sholat, A ini ngaji juga, B ini belunat, maksiat, nggak sunat, komplit pun. Terus A ini sering mengajak B, ayo B, ikut aku sholat ngaji. Ternyata tahu-tahu di akhirat A dan B ini ketemu malah di neraka. B mengatakan, A, mana la ilaha illallahmu, mana sholatmu? Karuan aku dulu sudah nggak sunat, belunat, maksiat, jadi penjahat. Akhirnya mendengar kalimat dialog ini sampai seolah-olah Allah dilecehkan, mana la ilaha illallahmu. Katanya kalau la ilaha illallah dakhalal jannah, nyatanya kamu masuk neraka. Hadis Nabi kan ngoten, mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itulah akhirnya Allah perintahkan malaikat masuklah kamu neraka. Ini kok ada orang melecehkan aku. Mana la ilaha illallahmu? Wong la ilaha illallahmu enggak payu, ternyata kamu sekarang di neraka bersama aku. Akhirnya dicari kok dialognya B dan A ini. Ya Allah, ketemu ya Allah, ada dua orang ini. Yang melecehkan itu B ya Allah, yang dilecehkan A. Lihat hatinya, itu ada enggak titik iman? Ada enggak kalimat la ilaha illallah dalam hatinya? Ada ya Allah, karena perintah Allah bisa dilihat. Akhirnya A diambil, dimasukkan surga. Nah ini bersumber kalau Al-Quran Bapak, bukan ayat yang jenengan baca tadi. Surat Al-Hijr ayat nomor 2. Ada terjemahnya Pak? Tidak ada? Oh, tidak bawa kacamata. Tolong Mas, yang muda. Nah, nggih. Surat Al-Hijr, surat 15. Ayat 2. Kalau saya membaca nanti dikira pendapat saya ini yang susah. Surat 15 ayat 2. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu menjadi orang Muslim. Nah, jadi orang kafir itu menyesal betul, seperti B tadi menyesal. Kok dahulu saya ikut A, berarti saya bisa dintas. Lapo biyen gak melok A, lah itu. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu berangan-angan, berkeinginan, kenapa dahulu di dunia tidak menjadi orang muslim? Coba jadi orang muslim itu saya bisa dintas. Lah cuman di nerakanya berapa tahun wallahu alam Bapak. Kalau seperti dalam surat Al-Baqarah disebutkan orang Yahudi bahwasanya mengakui lan tamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Kami orang Yahudi tidak akan disiksa Allah kecuali beberapa hari saja. Kalau beberapa hari itu hari jumlahnya 7 dalam satu minggu, taruhlah orang Yahudi itu mengakui tidak akan disiksa kecuali 7 hari. Ya kalau satu hari diberlakukan Allah 1000 tahun berarti 7000 tahun Pak, baru dintas. Padahal hidup di dunia kita nggak mencapai 1000 tahun. Ya lama nunggu 7000 tahun baru dintas. Kalau seperti pengakuan orang Yahudi. Tapi orang Yahudi yang musyrik itu tidak akan dintas. Surat Al-Bayyinah ayat nomor 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab Yahudi Nasrani wal musyrikin dan orang-orang musyrik
neraka tempatnya kekal selama-lamanya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Insyaallah ngaten Bapak. Ada lagi, monggo silakan kalau ada. Saya tunggu sebentar. Nggih, monggo, monggo. Ya, selama taubatan nasuha diterima Allah tobatnya masuk surga, Pak. Tapi kalau Allah nggak menerima ya neraka selamanya. Yang diterima Allah itu taubatan nasuha lah. Kalau saya disuruh menilai ya nggak bisa. Wallahu a'lam. Nah, nanti kalau ditimbang Allah berat yang dosanya, ataupun kalau Allah tidak menerima tobatnya ya kekal selamanya. Apa ada? Ada. Tidak semua orang yang tobat itu diterima Allah nanti dulu. Yang dikisahkan orang membunuh 100 orang itu bukan umat Nabi Muhammad. Itu umatnya Nabi Musa. Yang sampai membunuh 100 orang, yang terakhir pendetanya dibunuh. Tapi dikisahkan saat itu masih masuk surga. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwasanya kalau ada orang membunuh orang, dihukumi membunuh seluruh orang di dunia. Nah, ini sudah beda syariatnya. Wallahu a'lam. Insyaallah demikian. Nah, apakah kalau taubat bisa diterima? Selama taubatan nasuha. Karena taubatan nasuha itu pasti diterima Allah ya, karena Allah yang menetapkannya. Apakah orang seperti itu bisa taubatan nasuha, itulah yang menjadi masalah. Jangan-jangan malah diobral. Setiap ketemu orang, aku biar ini kalau mata ini wong piro ae lah. Ini kan enggak bertobat-tobat. Wah, wong tak pateni saiki wis tobat ya gak gelem lho. Cerita lagu. Oh, apa-apa sih nom kaya aku biyen sih nom lah. Ini malah ya enggak ada orang yang jerah. Kaya meremehkan ini bukan tobat. Insyaallah demikian Bapak. Wonten malih, monggo. Nggih. Monggo Pak. Ciri-ciri dimaksud dengan subhat itu yang mana? Subhat niku remeng-remeng, Pak. Antara halal haram. Perbuatan yang mana? Ya, kalau perbuatan yang mana? Banyak Bapak, kalau jenengan masuk restoran yang punya orang kafir itu banyak subhatnya. Sudah jelas itu. Meskipun yang dijualnya ayam, tapi kan kita nggak tahu kalau di situ ada minyak babi barang. Sebab yang disebut nun sewu, goreng babi, setelah itu tempe digoreng, bekasnya gorengan babi, ya jadi tempe cap babi. Ini kan syubhat ini. Maaf, seperti itulah yang sering terjadi, kita nggak selektif. Ataupun juga ayam-ayam yang dipotong di pasar-pasar, penyembelihannya benar, tapi cara mencabuti bulunya sekarang dengan alat itu tidak menunggu meninggalnya. Ini yang saya ketahui dari seorang ibu jamaah pengajian, melihat sendiri. Akhirnya mengatakan, loh mas kok ngono carane mas? Bu, saya ini nyambut gawe bu, nek ngenteni mati nih sedino oleh piro saya. Jadi begitu sembelih langsung masukkan. Nah ibu ini karena dia ngeyel, dah ayam saya disembelih dengan baik, biarkan mati. Kalau kamu minta ongkos tambahan saya tambah.
Akhirnya setelah itu tidak mau ke situ lagi. Nah ini haramnya itu di situ. Begitu disembelih kan masih hidup, masukkan situ, dicabuti itu. Padahal seharusnya harus ditunggu dulu sampai meninggal. Jadi meninggalnya itu karena disembelih. Halalnya ayam kan disembelih itu. Iya itu kalau ditebak kan sama mati juga. Tapi kalau ayam ditebak itu halal apa enggak nantinya? Nah, itu termasuk syubhat Bapak. Kalau kita ke pasar-pasar sekarang ini. Nah kita enggak boleh terus wes pokoknya acuh saja pura-pura enggak ngerti. Wong sering berita-berita itu kita dengar kok malah pura-pura enggak ngerti. Hati-hati. Nah kita harus selektif. Insya Allah demikian Bapak. Monggo Pak. Saya pernah membaca bahwa surga dan neraka itu sudah ada sejak diciptakan alam semesta. Ya, terus pertanyaan saya, apakah surga dan neraka itu sekarang sudah ada isinya? Karena dalam Isra dan Mi'raj itu Nabi kan melihat penghuni surga, penghuni neraka, terutama neraka banyak isinya wanita dan sebagainya. Ya, Bapak, kalau soal dihuni belum. Tapi kenapa Isra Mi'raj Nabi Muhammad kok bisa mengetahui itu? Karena Allah yang menunjukkan Bapak. Jadi meskipun belum dihuni, Allah kan tahu ini bakal orang di neraka. Nun sewu, insinyur gambar rumah mulai awal sampai finishing. Setelah rumah itu ditayangkan di televisi koyo oma temenan, padahal itu gambar. Kalau Allah yang menghendaki bisa Pak. Betapa mudahnya Allah menunjukkan ikilomat swarga, ikilomat neraka. Nah, nek wong nang neraka mat disiksa. Terus diberitahu oleh Allah besok sing paling akeh umatmu itu mlebu neraka wong wedok. Lah kan tahu juga diberitahu oleh Allah. Sesuatu yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah bisa memberitahu kepada Rasulnya. Nah, itu kehendak Allah Isra Mi'raj, bukan kehendak Nabi. Makanya Isra Mi'raj disebut mukjizat. Nah, kita kalau berdasarkan akal nggak mau menerima Isra Mi'raj, makanya Nabi tidak menjelaskan dengan panjang lebar tentang yang gaib, dikhawatirkan malah nggak diterima Pak. Karena saat itu mereka dalam pengetahuannya masih dangkal. Muhammad wis gendeng, sing diomongno luar angkasa, lo tambah nemen mana nggak dipercaya nanti. Nemu pirang perkara kok cerita langit ketujuh, langit satu. Apa kendaraan Muhammad lo malah begitu. Jangankan mereka dahulu, wong sekarang aja banyak orang tidak percaya mukjizat juga. Insya Allah demikian Bapak. Karena Allah yang menghendaki akhirnya bisa mengetahui, dan itu semuanya pelajaran bagi kita yang dijelaskan Allah dan Rasulnya wajib kita percayai. Kalau tidak ada penjelasan dan sumber hadisnya tidak kuat, kita tidak boleh percaya. Seperti istilah gambaran buruk, digambarkan badannya jaran, kepalanya wanita. Lah ini keliru. Buruk itu pun tidak semua orang tahu, bahkan Nabi pun saat ditanya buruk itu bagaimana, tidak bisa menjelaskan dengan pasti. Nabi hanya memberikan gambaran lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Sampun? Nah itu yang perlu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ini tertipu, akhirnya kita tidak mempercayai. Ya keliru. Kita wajib percaya mukjizat. Dan tentang Isra Mi'raj ini yang tahu persis hanyalah Rasulullah
dan Rasul tidak menguraikan secara detail masalah yang gaib, hanya oleh Isra Mi'raj adalah sholat. Itulah yang Nabi sampai wafatnya pun berpesan as-sholata, as-sholata, as-sholata wa ma malakat aimanukum. Sholat, sholat, sholat. Kenapa kok sholat? Karena sholat yang pertama kali kelak dihisab Allah. Mudah-mudahan Allah menghisab kita dengan hisab yasir, dimudahkan Allah untuk mendapatkan surga. Akhirnya kita menjadi golongan hamba Allah yang berbahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.